Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas 5, yang mana dari kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Wahyu Widodo, dengan NIM 5212422004, dan yang kedua ada saudara Muhammad Rizaldi, dan yang ketiga ada saudara Habib, dan yang keempat ada saudara Hamuda. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Siman MPD dan Bapak Budi Harto SPD MT. Nah, di sini langsung saja untuk pembukaan yang di awal, yaitu saya serahkan kepada saudara Muda. Oke, terima kasih kepada moderator teman saya Wahyu Widodo. Di sini materi yang dibahas itu engine Toyota Fortuner, yang mana di slide kali ini kita akan membahas mulai dari engine-nya, performanya, dan baik itu suspensinya, semua di sini akan kita bahas satu persatu. Lanjut slide selanjutnya. Bisa nggak di zoom? Oke, di sini yang mana mesin mobil ini dia itu line off and model line up, yang mana line off itu segaris, terus yang di bawah ada model kodenya, kode dari Fortuner itu, terus ada interior, performance-nya, terus ada safety, keamanannya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk di tipe mesin dan tipe dari Fortuner ini, yang pertama itu ada engine-nya 2TR FE 2,7L dengan transmisi A343E itu kode mesinnya, 4A-T itu transmisi automatic transmission. Dan untuk drive tipenya yang 2WD itu 2-wheel drive, yang 4WD itu disebut dengan 4-wheel drive. Dan untuk bodi tipe mobil ini dinamakan dengan tipe mobil SUV. Lanjut. Untuk model kodenya yaitu itu ada 1 sampai 8, yang mana TGN51 itu berkode 1, atau basic model kodenya itu Fortuner, yang mana TGN51 itu kode mesin 4WD atau four-wheel drive. Untuk yang nomor 2 yaitu R, right hand drive, itu posisi setirnya ada di sebelah kanan. Terus untuk yang nomor 3 itu body tipe N atau SUV-nya. Selanjutnya itu ada 5 pintu, 4 deck tipe itu ada 5 pintu, 4 pintu kanan kiri, dan 1 pintu bagasi belakang. Terus yang nomor 5 itu P, gear shift type, yang mana memiliki 5 speed kecepatan dan 1 speed untuk mundur. Untuk yang nomor 6 itu ada S atau grid, yang D, DLX dengan tipe G, S, SR atau G, Lux per V. Dan untuk engine specification-nya nomor 7K, dia menggunakan tipe mesin DOHC dan EV untuk yang bermesin berbahan bakar bensin. Nomor
8 destination, yaitu diproduksi di Indonesia. Lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk eksteriornya bisa dilihat tampilan dari Fortuner ini front view, tampilan umum depan dari Toyota Fortuner 2,7G. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Hamuda yang mana telah menjelaskan dan memaparkan materi dari slide 1 sampai dengan slide 5. Nah, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Habib. Kepada Saudara Habib, saya persilakan. Baik, kita masih melanjutkan pada slide kali ini, slide ke-6. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Saudara Habib dan teman-teman sekelompok saya. Yaitu di slide ke-6 ini ada bagian di eksterior, yaitu mobil Fortuner. Di bagian side view ini kita dapat lihat di sini ada sedikit tambahan dari Toyota Fortuner ini, yaitu ada sedikit tambahan body kit di samping bodi Toyota Fortuner ini, dan ada sedikit rilis chrome di bagian spion. Kemudian untuk panjang dimensinya pada Fortuner ini yaitu sekitaran 4.695 mm. Next slide, moderator. Nah, untuk eksterior selanjutnya pada Fortuner ini yaitu rear view. Ini memiliki lebar dimensi untuk Toyota Fortuner ini sebesar 1.840 mm. Next slide. Nah, di sini terdapat dari interior dari Toyota Fortuner, yaitu ada head unit yang tergolong masih manual. Kemudian di sini ada sistem AC-nya, yaitu ada di kanan dan kiri pada kemudi dan baik itu penumpang. Kemudian di sini ada transmisi otomatis pada Toyota Fortuner ini. Next slide. Dan untuk performa dari Toyota Fortuner ini kali ini dijabarkan kali ada PPT, yaitu powertrain 2 ATR dari CV engine buka kurung unleaded gasolin tutup kurung. Untuk tipe silinder ini mempunyai 4 silinder inline with VVT high, kemudian displacement 2,69 cm atau 164,4 CU in. Kemudian untuk maksimum outputnya di sini ada 1.800 kW atau 1.600 HP horsepower, garis miring 5,200 RPM. Kemudian di sini untuk torsi maksimumnya itu ada di 240 Nm. Ini cukup besar untuk Toyota Fortuner, atau 24,5 kgf, garis miring 3,800 RPM. Next slide. Baik, untuk selanjutnya sini ada performa powertrain, yaitu dengan kode automatic transmission-nya ada di A34 dengan speednya itu ada 4 dengan menggunakan teknologi ACT. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk next slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan teman-teman kelompok sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Habib yang telah menjelaskan dari slide 6 sampai dengan slide 10. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Rizaldi. Pada Saudara Rizaldi, saya persilakan.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Wahyu Widodo yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pada slide berikutnya, yaitu slide 11. Oke, pada slide 11 ini dapat kita lihat tampilan dari bagian performance, yaitu powertrain, atau dalam kurung VF 4B transfer. Torsen LSD is outside for center differential. Nah, jadi mengenai dari torsen LSD ini kita atau VF 4B transfer ini kita menjabarkan materi umumnya, diantaranya yang pertama ini transfer VF 4B ini dikembangkan. Transfer ini adalah transfer penuh waktu yang ringkas dan ringan. Kemudian dalam perbedaan pusat dalam transfer ini menggunakan torsen LSD. Hasilnya LSD ini bisa menjamin sebuah stabilitas yang tepat selama akselerasi dan berkendara pada kecepatan yang tinggi. Kemudian dalam transfer ini rangkaian roda gigi planetary digunakan dalam mekanisme reduksi dan rantai senyap digunakan untuk mengurangi kebisingan pada penggerakan depan. Konstruksi dasar dan pengoperasian rangkaian roda gigi planetary ini sama dengan bagian penggerak depan. Kemudian perbedaan utama antara VF4B ini dan pada metode peralihan kunci diferensial. Nah, pada transfer VF4B ini perpindahan dilakukan secara manual dengan mengoperasikan tuas pemindah gigi transfer. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada equipment head light and tail light ya, bagian lampu high beam light, turn signal light, low beam light, dan clearance light, dan lain sebagainya. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, jadi dalam dunia teknologi ini, terutama di dalam bidang otomotif ini, mengikuti kemajuan zaman. Jadi tidak kecuali dengan teknologi di bidang industri pada mobil. Jadi salah satu teknologi terbaru tersebut adalah seperti yang digunakan pada mobil Toyota Fortuner ya. Teknologi BI beam LED atau beam LED ini yang terdapat pada headlamp dibuktikan dengan tulisan embossing di bagian ujung. Jadi BI beam LED ini adalah fitur lampu yang menggabungkan antara high beam dan low beam pada suatu proyektor. Jadi high beam ini memiliki arti high beam yang berarti lampu jauh, dan low beam berarti low beam yang berarti lampu dekat. Jadi bilet tersebut merupakan penggabungan lampu jauh dan dekat di dalam satu rangkaian proyektor di dalam lampu tersebut. Jadi untuk menunjang penerangan yang lebih maksimal dan hemat daya, All-New Fortuner dibekali dengan bohlam light emitting dioda atau yang biasa disebut sebagai LED. Lampu depan New Fortune tersebut sudah dilengkapi dengan fitur Follow Me Home. Jadi fitur ini adalah memberikan pencahayaan pada malam hari di saat kita memasuki rumah. Jadi cara kerjanya saat kita mematikan mesin, kemudian kita tekan tuas lampu dim atau lampu jauh, kemudian matikan mesin. Kunci pintu dan lampu depan akan menyala selama 30 detik. Nah, selain itu ada juga tambahan fitur pada lampu depan, yaitu DRL dengan tipe strength. Jadi fitur ini merupakan sebuah fitur tambahan pada lampu depan yang dapat menyala otomatis di saat kendaraan tersebut mulai berjalan. Function speedometer dan lain sebagainya dapat kita lihat pada tampilan ini LCD ya, yaitu kilometer dan RPM ya. Kemudian di sini kita lihat height dan pada temperatur, kemudian full dan rendahnya pada bagian ruang bakar. Jadi bagian speedometer mobil Toyota Fortune ini merupakan salah satu perangkat penting pada panel instrumen yang memberikan informasi tentang kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer per jam. Jadi perangkat satu ini tentu sangat penting keberadaannya. Jadi fungsi utama speedometer ini adalah untuk memberikan informasi kepada auto family yang sedang mengemudi tentang seberapa cepat kendaraan tersebut bergerak.
Jadi fungsi lain dari speedometer, selain sebagai pengukur suatu kecepatan kendaraan, terutama di bagian mobil Toyota Fortuner ini, jadi speedometer ini juga memiliki jumlah fungsi lain yang tidak banyak diketahui oleh pengemudi. Jadi ada beberapa fungsi lainnya yang dimiliki oleh speedometer, khususnya pada mobil Toyota Fortuner ini. Yang pertama, indikator kecepatan rata-rata. Jadi selain memantau kecepatan saat ini, beberapa speedometer juga menampilkan informasi tentang kecepatan rata-rata suatu kendaraan tersebut. Jadi fitur ini sangat bermanfaat bagi pengemudi yang ingin mengetahui seberapa konsisten gaya mengemudinya dalam mempertahankan kecepatan tertentu selama perjalanan. Yang kedua, membantu menghemat konsumsi bahan bakar. Jadi tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan memantau batas kecepatan tertentu dikombinasikan dengan ritme berkendaraan yang ideal, maka konsumsi bahan bakar pun ikut lebih irit dan efisien. Kemudian bisa dapat menghindari tilang dan hukum lalu lintas. Jadi ada sejumlah bagian atau arena jalan raya atau jalan bebas hambatan yang menerapkan batas kecepatan tertentu. Tentu agar menyalahi aturan dalam lalu lintas, maka alat yang diandalkan adalah bagian speedometer ini yang dapat kita lihat pada tampilan slide 13 ini. Jadi dengan memantau speedometer ini, maka kita dapat mudah mengenali kecepatan agar tidak menyalahi aturan berlalu lintas. Jadi ada batas kecepatan dalam kendaraan tersebut. Kemudian yang terakhir itu membuat komponen mesin menjadi lebih awet. Jadi secara tidak sadar itu menjaga kecepatan untuk tidak selalu melaju dengan kecepatan yang tinggi, yang jauh dari gaya mengemudi, aman, serta dapat membuat komponen mesin bisa lebih awet. Jadi hal ini dikarenakan pada mesin ini selalu bekerja selalu dalam ritme normal. Untuk itu dibutuhkan sebuah alat pemantau kecepatan yang harus rutin dipantau, yaitu bagian speedometer ini. Jadi dalam speedometer ini tentu banyak fitur dan manfaat yang bisa kita sebagai pengemudi untuk mengetahui agar kita bisa dapat menjaga performa dari mesin mobil Fortuner tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke dalam slide 14 ya. Ini bagian equipment atau Toyota Parking Assist System atau Backsonar, yaitu yang biasa kita sebut sebagai sensor pendeteksi parkir ya. Jadi apa sih itu sensor parkir mobil? Nah, jadi sensor parkir mobil itu atau yang biasa disebut sebagai sensor mundur merupakan sebuah perangkat elektronik yang dipasang di bagian belakang mobil. Pertama di sini ada mobil Toyota Fortuner ya, yang ada bulatan merah di sini. Sini bisa kita lihat bersama-sama. Jadi alat ini bisa dapat mendeteksi objek yang mendekati dan menghalangi bagian belakang mobil. Jadi cara kerja pada sensor parkir ini yaitu mengirimkan suatu sinyal kepada pengendara untuk berhenti sebelum menabrak objek di bagian belakang mobil. Jadi sensor tersebut dilengkapi dengan sensor infrared dan sensor gelombang ultrasonik. Jadi sensor ini akan menangkap objek terdekat dan memberikan suatu sinyal melalui suara atau bunyi kepada monitor LCD di bagian head unit mobil. Jadi sensor parkir atau sensor mundur ini sangat berguna untuk kita sebagai pengguna mobil, terutama mobil Fortuner ini, agar bisa dapat menjaga keseimbangan pada bagian belakang agar tidak kebablasan mundur dan menabrak di bagian belakang mobil. Jadi sangat penting fitur tersebut. Kemudian di bagian 15 ini ada bagian air conditioner atau yang biasa disebut dengan AC ya. Di sini ada dual auto cooler depan belakang atau biasa disebut dengan double AC ya. Jadi di bagian dashboard ini tentu ada suatu pengatur penyejuk udara kabin alias yang biasa disebut sebagai AC atau air conditioner. Jadi Toyota Fortuner ini memiliki fitur AC yang kekinian ya, alias memiliki fitur AC yang
lebih elit dari mobil yang lain. Inilah salah satu fitur unggulan dari Toyota Fortuner. Jadi dengan fitur dual zone, jadi berkat AC ini memiliki identik dengan mobil premium ini. Ini memungkinkan pengemudi dan penumpang bagian depan untuk mengatur suhu udara yang berbeda secara independen dengan penumpang bagian belakang. Jadi Toyota Fortuner ini memiliki double AC. Jadi pengatur AC itu tidak hanya diatur oleh pengemudi di bagian depan saja ya, tapi juga di bagian kabin atau tempat duduk bagian belakang juga bisa diatur oleh pengemudi di bagian belakang. Jadi ketika pengemudi bagian belakang ingin mengecilkan atau membesarkan AC, maka dia bisa sesuka hati dan kapan dia ingin mengecilkan atau kapan dia saat membesarkan bagian pendingin AC gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan di bagian depan sini aja, tapi di bagian belakang juga ada bagian penyetelannya sendiri. Jadi ada perbedaannya double antara depan dan belakang. Bagian mobil Toyota Fortuner ini bisa jadi salah satu fitur unggulan pada mobil Toyota Fortuner ini. Kemudian yang terakhir ini ada bagian 4 step manual control pada air conditioner. Jadi di sini ada tabel ya. Di tabel ini bagian front atau AC bagian depan ini dihidupkan dan bagian kontrol belakang juga dihidupkan, maka dia menghasilkan suatu ruangan kabin yang dingin gitu. Jadi yang pada bagian kedua ini, pada saat kontrol depan atau dimatikan dan kontrol belakang dihidupkan, maka dia akan keluar bagian angin saja. Jadi harus dia sejalan gitu ya antara hidup dan mati. Jadi ketika dia bagian depan dinyalakan, bagian belakang dihidupkan, maka dia mengeluarkan udara yang kita inginkan alias mati. Kemudian off atau depan bagian belakang juga off, maka dia tidak aktif AC-nya. Jadi dia harus sejalan ya antara depan dan belakang sama-sama hidup. Jadi dia itu yang bisa mengakibatkan suatu ruangan pada mobil tersebut bisa dingin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, pada Wahyu Widodo. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizaldi yang mana telah menjelaskan dari slide 11 sampai dengan slide 16. Nah, untuk slide selanjutnya di sini saya sendiri yang akan menjelaskan, yaitu pada bagian tampilan multi informasi pada mobil Toyota Fortuner, yang mana pada tampilan multi informasi menampilkan jam, suasana sekitar, suhu, konsumsi bahan bakar rata-rata. Nah, untuk tampilan multi informasi pada kendaraan adalah fitur yang mana menyediakan berbagai informasi penting bagi pengemudi melalui satu layar atau panel. Nah, untuk jamnya itu menampilkan waktu saat ini, untuk suhu suasana sekitar menunjukkan suhu luar ruangan, dan untuk konsumsi bahan bakar rata-rata menampilkan rata-rata konsumsi bahan bakar dalam satuan kilometer atau 1 sampai 100 km. Selanjutnya, konsumsi bahan bakar ini yaitu menampilkan konsumsi bahan bakar real time, dan untuk selanjutnya ada jarak tempuh yang mana menginformasikan total jarak yang sudah ditempuh, jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar, perkiraan jarak yang bisa ditempuh dengan bahan bakar yang tersisa di tangki. Nah, untuk selanjutnya terdapat kecepatan rata-rata, yaitu menunjukkan kecepatan rata-rata selama dalam perjalanan. Nah, untuk selanjutnya indikator pintu terbuka, yaitu menampilkan peringatan jika ada pintu yang belum tertutup rapat.
Nah, dan yang terakhir yaitu lampu indikator perawatan yang memberikan notifikasi jika kendaraan memerlukan perawatan rutin. Nah, di sini terdapat power window, yang dimana dalam power window ini terdapat satu sentuhan otomatis turun untuk jendela pintu pengemudi. Fitur satu sentuhan otomatis pada jendela pintu pengemudi Fortuner, yaitu memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna. Fitur ini memungkinkan jendela untuk turun atau naik sepenuhnya dengan satu sentuhan saklar. Selain itu, fitur perlindungan kemacetan atau anti-peak, yaitu memastikan keselamatan dengan mencegah jendela terus bergerak jika ada hambatan. Yang selanjutnya, satu sentuhan otomatis naik turun dengan perlindungan kemacetan untuk pengemudi jendela pintu, yang dimana yaitu terdapat fitur-fitur yang memungkinkan jendela untuk turun sepenuhnya hanya dengan satu kali tekanan saklar, yaitu dengan cara kerja aktivasi saklar, yaitu pengemudi menekan saklar jendela ke bawah sampai posisi atau sentuhan aktif. Yang kedua itu kontrol elektronik. Sistem kontrol elektronik ini mendeteksi bahwa saklar telah ditekan untuk satu sentuhan dan mengirim sinyal ke motor power window untuk terus beroperasi hingga jendela sepenuhnya turun. Yang ketiga yaitu motor aktif, yang mana pada motor power window terus bekerja tanpa perlu menahan saklar sampai jendela mencapai posisi terbawah. Dan yang keempat yaitu terdapat sensor akhir jalur, yaitu sistem mendeteksi ketika jendela telah mencapai posisi terbawah dan menghentikan motor secara otomatis. Lanjut, slide berikutnya. Di sini terdapat nozzle pencuci, yaitu nozzle pencuci tipe fluidik, yaitu dengan desain nozzle ini menggunakan prinsip aliran fluida untuk menciptakan pola semprotan yang efisien dibandingkan dengan nozzle konvensional yang menghasilkan semprotan air lurus. Tipe fluidik ini menghasilkan semprotan yang lebih tersebar dan merata. Dengan keunggulan, pola semprotan yang lebih luas memungkinkan pembersihan kaca yang lebih cepat dan efektif dengan penggunaan air yang lebih sedikit. Dan yang kedua itu tidak perlu mengatur nozzle, yaitu fitur ini fitur praktis. Salah satu keuntungan utama dari nozzle tipe fluidik ini adalah tidak memerlukan pengaturan manual. Pada nozzle konvensional seringkali diperlukan penyesuaian untuk memastikan semprotan air mengenai bagian kaca yang diinginkan. Namun pada nozzle otomatisasi ini dengan nozzle tipe fluidik ini, pola semprotannya sudah diatur untuk mencakup area kaca secara optimal sehingga mengurangi kebutuhan untuk penyesuaian oleh pengguna. Nah, untuk manfaat dari nozzle-nya itu lebih efisien dengan menghemat penggunaan air cuci karena semprotannya lebih merata, dan dengan kemudahan mengurangi kebutuhan penyesuaian manual, membuatnya lebih user-friendly. Dengan kinerja optimal meningkatkan kinerja pembersih kaca depan terutama dalam kondisi cuaca buruk. Dengan adanya nozzle pencuci tipe fluidik ini, pemilik kendaraan dapat menikmati fitur-fitur pembersih yang lebih efisien dan praktis tanpa perlu khawatir tentang penyesuaian nozzle secara manual. Lanjut. Nah, di sini terdapat
remote kunci pintu nirkabel, yang mana di sini dalam mobil Toyota Fortuner sudah menggunakan remote control, yang mana terdapat door lock, panic, door unlock, dan indikator. Nah, di sini di dalam fitur tersebut terdapat sistem pengaturan untuk mengunci dan membuka kunci pada pintu mobil. Untuk remote kunci pintu nirkabelnya itu dengan sistem pengaturannya adalah fitur yang memungkinkan pemilik kendaraan untuk mengunci dan membuka kunci pintu mobil dari jarak jauh. Sistem ini menawarkan kenyamanan dan keamanan tambahan. Dengan untuk fungsi penguncinya itu dengan jarak jauh, pengemudi dapat mengunci pintu dengan menekan tombol pada remote. Semua pintu kendaraan akan terkunci secara otomatis. Dan pengemudi juga dapat membuka kunci pintu dengan menekan tombol pembuka pada remote akan membuka kunci pintu untuk memungkinkan akses ke dalam kendaraan tanpa perlu menggunakan kunci fisik. Untuk jam operasinya, remote kunci biasanya memiliki jangkauan operasi yang bervariasi, namun berkisaran antara 5 hingga 20 meter. Hal ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk mengoperasikan kunci dari dalam rumah, kantor, atau jarak lainnya yang tidak terlalu jauh dari mobil si pengemudi. Untuk keamanan tambahannya, kode pengamanan remote kunci ini dilengkapi dengan sistem kode pengaman yang berubah-ubah sehingga untuk mencegah pembajakan sinyal oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di dalam kunci pada pintu mobil ini terdapat alarm, yang mana beberapa sistem dilengkapi dengan alarm yang akan berbunyi jika ada yang berupaya untuk membuka pintu yang tidak sah ataupun yang tidak melalui dari remote control tersebut. Nah, untuk fitur tambahannya juga terdapat pada pembukaan bagasi. Beberapa remote juga memiliki tombol khusus untuk membuka bagasi secara nirkabel. Di sini juga di dalam mobil Toyota Fortuner terdapat pencarian mobil. Fitur ini membantu pemilik kendaraan menemukan mobil di area parkir yang luas dengan menyalakan lampu atau membunyikan klakson mobil. Dan untuk indikatornya yaitu dengan secara visual maupun suara. Saat mengunci atau membuka kunci, kendaraan biasanya memberikan tanda visual seperti kedipan lampu hazard atau suara bunyi klakson singkat sebagai konfirmasi bahwa perintah telah diterima dan dieksekusi. Lanjut. Nah, di sini terdapat sistem kantung udara atau SRS, yaitu membantu mengurangi guncangan pada kepala dan dada pada si pengemudi. Yang mana sistem kantung udara SRS atau Supplemental Restraint System adalah fitur keselamatan yang dirancang untuk melindungi penumpang kendaraan dalam kecelakaan. Nah, untuk fungsi dan cara kerjanya itu dengan mendeteksi kecelakaan. Sistem SRS dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi tabrakan. Sensor ini terletak di berbagai bagian kendaraan dan bekerja dengan mengukur kecepatan dan perubahan kecepatan yang tiba-tiba. Pengembangan kantung udara ini saat sensor mendeteksi tabrakan, sistem mengirim sinyal untuk mengaktifkan indikator.
mengaktifkan inflator. Inflator ini akan mengisi kantung udara dengan gas, biasanya itu nitrogen, dalam waktu yang sangat singkat atau beberapa milidetik. Untuk penempatan kantung udaranya itu biasanya terletak di setir, dashboard, samping kursi, atau di pilar-pilar samping kendaraan. Beberapa kendaraan modern juga dilengkapi dengan kantung udara dan kantung udara untuk penumpang belakang untuk sebagai perlindungan kepala dan dada. Kantung udara yang mengembang menciptakan bantalan yang melindungi kepala dan dada penumpang dari benturan dengan bagian keras dari kendaraan seperti setir, dashboard, atau jendela. Bantalan ini membantu menyerap energi dari tabrakan, mengurangi kekuatan benturan yang diterima oleh tubuh pengemudi maupun tubuh si penumpang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 pada tugas 5 pada mata kuliah diagnosis kendaraan ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.